Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang semester 2 yang saya cintai. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan masalah penelitian. Masalah penelitian yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya sudah diuraikan, dan mari secara satu persatu kita simak dasar masalah yang menjadi rujukan penelitian. Dasar masalah penelitian ini tertuang dalam surat Al-Ankabut ayat 29, surat 29 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa laya'lamanna lakadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini ada beberapa kata kunci, kalimat kunci yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa masalah itu selalu ada di sekitar kita. Yang kedua, masalah ini menuntut untuk diselesaikan dengan kebenaran data, kejujuran, dan tidak dusta. Hal ini menggambarkan karakter ilmiah. Yang berikutnya, setelah ada masalah, harus ditetapkan tujuan dan manfaatnya dengan cara ilmiah. Artinya bahwa seorang akan diuji, dan ketika dia itu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan menimpa pada dirinya selain untuk orang lain. Sehingga dalam penetapan tujuan dan manfaat itu secara ilmiah dalam penelitian itu dituntut untuk adanya kemanfaatan, juga ada mengarah pada tujuan yang dikehendaki. Nah, kemudian dalam karakter ilmiah penelitian ini juga tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi di sini ada suatu garis yang kita garis bawahi dari ayat ini. Yang pertama adalah kita melakukan penelitian itu didasarkan karena tuntutan dari kebutuhan yang memang butuh untuk diteliti. Yang kedua adalah mengedepankan karakter ilmiah bukan atas dasar kepentingan diri. Jadi ketika kita itu mencintai sesuatu yang kita cintai, itu belum tentu itu baik oleh diri kita sendiri. Namun yang kita benci, siapa tahu itu adalah memang membawa kebaikan untuk diri kita sendiri. Sehingga apa makna ini? Bahwasanya lebih mengedepankan karakter ilmiah yang itu didasari bukan atas kepentingan sendiri, tapi untuk kemaslahatan umat. Sehingga masalah-masalah yang ada yang membutuhkan untuk kita selesaikan itu memang menuntut untuk kita selesaikan. Yang berikutnya adalah bahwa dalam akhir ayat ini sampaikan bahwa kita itu menerima hasil dengan lapang dada sebagai hasil dari aktivitas ilmiah yang kita lakukan. Karena apa? Karena dalam kita melangkah apa saja itu ada hablum minallah dan hablum minannas, bahwa itu berdimensi dua hal itu. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 286
yang artinya bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Ada kalimat-kalimat kunci yang bisa kita petik. Yang pertama, bahwa menyelesaikan masalah itu disesuaikan dan kualifikasi diri, kesanggupan diri. Karena masing-masing orang itu punya spesifikasi ilmu, punya bidang yang berbeda. Tentu di dalam pendekatan, kalau dia menguasai ilmunya itu, maka ketika menyelesaikan satu permasalahan dia akan bisa mengikuti, karena secara ilmiah ilmu literatur yang mendukung itu dipahami. Yang berikutnya, setiap masalah itu tentu membutuhkan metode penyelesaian yang berbeda, sehingga teknik yang kita gunakan pun juga berbeda. Dan keyakinan bahwa setiap masalah pasti dapat diselesaikan. Hasil satu penelitian sebagai solusi dari masalah harus didekati dengan cara-cara yang ilmiah. Sehingga di sini kita akan mengedepankan etika ilmiah dan belajar ilmiah, bekerja ilmiah, tidak boleh teledor dan tidak boleh, harus teliti, yakin bahwa apa yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, jika ada kesulitan, maka perlu introspeksi diri, dievaluasi, mengapa ini gagal, mengapa ini yang kemarin itu berhasil. Hari ini akan terjadi satu evaluasi diri. Adakah ada yang salah dalam membangun niat? Termasuk juga adakah yang salah ketika kita itu melakukan penelitian itu niatnya apa dulu. Artinya bahwa apa yang kita lakukan dalam penelitian itu selain bisa kita tanggung jawabkan di dunia, juga ada tanggung jawaban kita di akhirat. Nah, cara menyelesaikan masalah yang berikutnya adalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Manusia itu makhluk yang paling dimuliakan Allah adalah manusia, dan diangkatlah derajatnya sebagai pemimpin di muka bumi. Nah, derajat ini artinya manusia dilengkapi dengan akal pikiran yang dengan akalnya itu dia mampu memilah mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kemampuan itu memompa dia, memberikan dorongan manusia untuk melakukan suatu penelitian dengan cara yang runtut, sistematis dan benar. Nah, di sini ada beberapa kalimat kunci bahwa yang harus kita sampaikan. Yang pertama adalah seorang peneliti harus tangguh, harus kuat, sungguh-sungguh dan berani mempertanggungjawabkan hasil yang diyakini kebenarannya. Kemudian, karena kalau kita lemah, kita tidak kuat dalam melakukan penelitian, maka kita akan mudah sekali surut langkah sehingga akhirnya kita patah semangat. Nah, yang berikutnya, yakin bahwa melalui penelusuran informasi dari berbagai literatur pengalaman dan bukti empiris, pasti ada jalan keluar dalam menyelesaikan masalah. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa manusia adalah orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang beriman. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian manusia itulah memiliki kemampuan berpikir dengan logika, dengan pikirannya itu dia mampu menelusuri berbagai informasi yang ada. Nah, inilah disebut dengan penalaran ilmiah.
Nah, hasil akhir suatu aktivitas kita adalah selalu mengembalikan hasil kepada Allah. Mohon petunjuk jalan keluar. Di sini memberikan suatu penggambaran bahwa kita itu hidup itu tidak ada satu yang kita gantungkan. Ada konsekuensi kita melakukan sesuatu. Karena konteks dalam melakukan semuanya itu adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah. Yang berikutnya tertuang dalam surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang kebajikan. Dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh di medan perjuangan. Dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di daerah-daerah sempadan, serta bertakwalah kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Beberapa kalimat kunci yang bisa kita petik dari ayat ini yang pertama adalah bekerja di laboratorium pada suatu penelitian harus hati-hati dan teliti. Hati-hati teliti adalah sabar. Yang berikutnya adalah masalah harus diurai dalam beberapa variabel agar tidak terlalu luas dan lebih mengarah atau fokus. Maka perkara-perkara yang ada itu harus diurai. Suatu yang sudah diurai dengan yang kecil-kecil maka kita akan bisa memberikan kemudahan dalam menyelesaikannya. Hasil penelitian atau solusi penelitian berdampak pada kemanfaatan umum. Semua masalah pasti ada solusinya. Dalam menyelesaikan masalah harus sungguh-sungguh pantang menyerah. Di sini kalau pertama kita itu tidak mudah putus asa, tidak kuat, maka kita harus kita akan dikalahkan oleh orang lain. Kita akan berasa ada suatu orang yang tertindas. Maka kita harus pantang menyerah sehingga kita kuat. Kalau kita kuat maka kita menang. Ketika kita menang maka kita menunjukkan bahwa kita itu melangkah bukan dengan rasio tapi bukan dengan nafsu. Mengembalikan hasil pada Allah dan mohon bimbingannya. Cara menyelesaikan masalah yang lain ada yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Sehingga dalam menyelesaikan masalah itu jangan hanya mengandalkan kemampuan diri saja, namun perlu kita itu mengkaji lebih dalam terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Kemudian juga kita perlu berdoa kepada Allah. Barangkali ada sesuatu hal yang memang tidak diridhoi di situ oleh Allah, dan kita di situ akan memperoleh jalan keluarnya. Nah, karakter sholat di sini menjadi dasar karakter peneliti dalam menyelesaikan permasalahan, yakni disiplin, sungguh-sungguh, sabar, tekun, selalu mencermati kondisi lingkungan. Maka kebersihan, terutama di laboratorium, itu menjadi kunci. Tidak tergesa-gesa, berbagi peran dan tanggung jawab pada teman yang lainnya. Sehingga dengan demikian kita akan ada kemudahan karena kolaborasi di era sekarang adalah sebuah keniscayaan. Nah, masalah dan sumber masalah perlu sedikit tadi adalah sumber-sumber ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa ada dasar yang melandasi terkait dengan masalah penelitian, juga karakter-karakter penelitian, juga cara-cara dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekarang adalah perlu kita ulas apa itu masalah. Dan ada apa itu sumber masalah? Masalah adalah penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi. Sehingga di sini ada gap, ada kesenjangan. Sumber masalah terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Bisa antara pengalaman dan kenyataan, bisa terdapat penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan realita yang ada. Yang ketiga, mungkin ada pengaduan
4, ada kompetisi. 5, ada literatur atau bahan bacaan yang memang untuk kita teliti lebih dalam lagi. Yang ke-6 adalah pengalaman pribadi si peneliti. Jadi ketika kita meneliti ada sesuatu yang kurang pas atau temuan-temuan baru, maka itu bagian dari yang dikembangkan lebih jauh lagi oleh seorang peneliti. Rumusan masalah yang baik, masalah harus visible, masalah juga harus jelas, masalah harus signifikan, masalah bersifat etis, harus mempunyai nilai penelitian, dan sesuai kualifikasi si peneliti. Kriteria merumuskan masalah dirumuskan dengan ringkas, akurat, dan memungkinkan penjelasan atau pengujian secara empiris. Sehingga kalau masalah itu ringkas, maka kita mudah untuk merumuskannya. Rumusan masalah dapat berbentuk kalimat tanya. Misalnya, apakah ada hubungan antara pendidikan dengan kesehatan reproduksi? Misal, walaupun masalah yang diteliti bersifat kompleks, rumusan masalah harus sedemikian jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau ambigu dalam pemahamannya. Nah, perumusan masalah ini ada perumusan masalah itu merupakan titik tolak bagi perumusan hipotesis dan rumusan masalah dapat menghasilkan topik atau judul penelitian. Jadi tidak benar ketika kita itu mau meneliti penelitian, kita menetapkan topiknya dulu apa tidak. Topik itu dihasilkan yang paling terakhir setelah kita menyada masalah, kemudian dirumuskan, dan seterusnya. Perumusan masalah penelitian harus 1, dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, jelas padat, berisi implikasi dan data yang memecahkan masalah, merupakan dasar dalam merumuskan hipotesis, menjadi dasar bagi judul penelitian. Contoh, suatu latar belakang disampaikan di situ bahwa jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data BPS menunjukkan bahwa tahun 2017 65%, tahun 2018 diprediksi mengalami peningkatan. Nah, terkait persoalan di atas, maka perlu dibuat beberapa desain pembelajaran pada mahasiswa. Di antaranya melalui model pembelajaran LF. Saya singkat model pembelajaran LF. Konsep LF yang dimaksud adalah guru menyusun materi beberapa yang terkait dengan LF. Dan model ini diuji cobakan pada beberapa tahapan berikutnya. Nah, di sini akan ada muncul masalah dan rumusan masalahnya. Apakah jumlah pengangguran dapat diselesaikan melalui model pembelajaran LF? Yang kedua, model pembelajaran LF seperti apa yang dapat dikembangkan pada PT? Nah, pertanyaan penelitian inilah yang sudah mengerucutkan dari latar belakang yang sudah disampaikan di atasnya. Nah, syarat masalah itu mampu dilaksanakan, etis dan relevan, mampu dilaksanakan, memberikan sesuatu yang baru. Jangan ini ada suatu dorongan semangat ketika ada satu hal yang baru, maka akan memicu kita, mendorong kita untuk melakukan penelitian kelanjutannya lagi. Dan penelitian itu kira-kira mau kita ukur, kita mampu nggak melaksanakannya. Sehingga di sinilah sesuatu itu disesuaikan dengan kapasitas diri tadi yang saya sampaikan di atas. Nah, materi tadi itu sudah saya sampaikan terkait masalah dan materi sebelumnya, yakni ada rasionalitas penelitian. Maka kedua materi ini menjadi suatu kelanjutan yang saling terkait dan saya minta ada tugas yang perlu Anda selesaikan. Tugasnya adalah temukan masalah terkait pendidikan. Saya persilakan Anda mencari masalah, menemukan masalah dengan cara apakah searching, ataukah pertemuan di lapangan, ataukah dari informasi yang menurut saudara itu memang akurat dan bisa diterima. Dan yang kedua, apa penyebab adanya masalah tersebut? Nah, penyebabnya apa? Kemudian, ini realita di lapangan yang ada. Bagaimana yang seharusnya idealnya seperti apa? Sehingga di sini akan muncul gap antara realita dengan ideal yang ada. Nah, temukan kesenjangan yang terjadi atau muncul. Yang kemudian terakhir adalah buatlah narasi, rasionalitasnya, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.